yaitu adalah wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman, yaitu mereka akan keluar dari dunia dalam keadaan tidak beriman. Ini yang kemudian menjadi masalah kita, siapa yang memegang otoritas atau memegang kunci daripada ulama. Karena al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Karena itu napak tilas jejaknya, apa-apa yang kemudian dikerjakan pasti dia tidak akan pernah menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, betapapun banyak ilmu seseorang, kalau kemudian dia tidak mengikuti napak tilas daripada para sahabat, yaitu adalah ittiba'u bil athar, maka mereka itu tidak akan selamat. Jadi ittiba'u bil athar, yaitu mengikuti napak tilas para sahabat, itu merupakan konsekuensi logis ketika seseorang itu mengikuti para ulama. Karena itu dalam hadis disebutkan khairul qurun qarni summaladina yalunahum summaladina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun, masa itu adalah masaku, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summaladina yalunahum, kemudian masa sesudahku. Summaladina yalunahum, kemudian masa sesudahku lagi. Ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwa kurun itulah kurunnya Nabi dan para sahabat, itu kemudian diganti dengan kurunnya tabi'in. Kemudian yang berikutnya adalah kurun daripada tabi'ut tabi'in, yaitu muridnya para tabi'in. Dan itu kemudian adalah sebaik-baiknya kurun. Jadi kalau kita mencari maroji, mencari rujukan, mencari ilmu yang berkaitan dengan bil athar, yaitu adalah sifat daripada amalan yang merupakan amalan yang dikerjakan oleh sebaik-baiknya kurun, maka kita mengambil dari tiga kurun itu, para Rasul dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua itu adalah tabi'in, yaitu adalah para murid daripada sahabat. Kemudian baru tabi'ut tabi'in, yaitu adalah murid daripada tabi'in. Dari hampir semuanya imam mazhab. Jadi kalau kemudian kita mengikuti pendapat itu, kemudian ketika berbeda, kemudian kita saling bertafahum, kemudian kita saling saling memahami, nah kemudian akan terjadi yang namanya toleransi atau tasamuh. Tasamuh itu saling bertoleransi. Sehingga meskipun Abu Hanifah itu mengatakan bahwa kunut itu adalah bid'ah, dan Imam Syafi'i itu kemudian mengerjakan, tapi kemudian ketika salah satu muridnya Abu Yusuf itu kemudian sholat di tempatnya Imam Syafi'i, ternyata beliau kemudian melakukan kunut. Meskipun pendapatnya Imam Hanafi kunut itu adalah bid'ah, tapi kemudian ketika masuk dia di madrasahnya Imam Syafi'i, maka beliau tetap berkunut. Dalam rangka apa? Menghormati pendapat tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kemudian ada orang yang punya kedalaman ilmu, ketika berbeda, maka yang timbul itu adalah kebijaksanaan. Dan dengan bijaksana tadi akan membuat manusia itu akan bisa mengamalkan esensi Islam tanpa memperdulikan perselisihan. Kalau kemudian mereka berselisih, hati mereka menjadi pecah, maka akan sulit. Karena itu harus ada ulama yang senantiasa memberikan asupan supaya ketika mereka melenceng itu kembali lagi. Ketika mereka melenceng kembali lagi. Karena itu mautul alim, matinya orang alim itu adalah sulmatun fil Islam. Sulmatun itu adalah retakan di dalam Islam. La yasudduha, tidak bisa ditempel lagi. Karena itu merupakan retakan di dalam Islam. Sehingga kalau manusia itu kemudian ditinggal mati oleh para ulama, maka ilmu itu diangkat di langit. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika manusia itu kemudian berusaha untuk menegakkan Islam di muka bumi ini, salah satunya adalah ikut kepada jejak para ulama. Dan ulama itu yang bagaimana? Yang mengikuti Rasul dan para sahabat, yang mengikuti para tabi'in, dan kemudian mengambil maroji atau mengambil sumber ilmunya itu dari tabi'ut tabi'in. Insya Allah akan selamat. Karena kalau kemudian ada ulama yang seperti itu, maka mereka itu akan senantiasa menjadikan lentera hidayah. Kalau umat sampai kemudian meninggalkan ulama seperti tadi, ini ancamannya adalah Allah akan mengangkat barokah. Sehingga kalau barokah
min kasbihim, dari semua daya upayanya, dari seluruh pekerjaannya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan mereka itu mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Coba jenengan bisa melihat orang yang kaya raya ketika kemudian dia berinfak, ya infaknya kemudian ya ditayangkan di sebuah media massa atau kemudian dimasukkan ke dalam ya dipublish ya di muka umum, ya, kemudian ya dipamerkan ya di depan umum. Akhirnya apa? Kekayaannya yang banyak, sedekahnya yang banyak, ya dari semua infak ya luar biasa, tapi ternyata tidak berbarokah. Karena apa? Ya hancur hanya gara-gara riya, hilang gara-gara ujub, ya musnah hanya gara-gara sum'ah, bahkan hilang sama sekali, licin tandas hanya karena takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibrin. Sesungguhnya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji zarah kesombongan. Jadi ketika manusia itu sombong, maka kesombongan itu akan memusnahkan seluruh ya amalannya, maka itulah yang sebenarnya merupakan barokah itu hilang. Karena itu ma'asyiral muslimin, laisal ilmu bikasrotir riwayah, bukan ilmu ya kalau hanya mempunyai hafalan yang banyak atau riwayat yang ya, menumpuk luar biasa. Ini punya dalil, ini punya dalil, ini punya hujah, itu punya hujah. Ketika dia mempunyai banyak kasrotur riwayah, itu bukan alim. Tapi alim itu adalah ketika dia mendapatkan ilmu, dia mendengarkan, berusaha ittabi'uhu, mengikutinya, kemudian meneladaninya, dan berusaha untuk mengamalkan semaksimal mungkin, kemudian dia mendakwahkan ilmu itu supaya manusia itu bisa ya mendapatkan hidayah yang sama dengan dirinya, meskipun dia mempunyai ilmu yang sedikit, itu disebut alim. Paham kan ya? Jadi meskipun walau bi ilmi qaliluh, meskipun ilmunya itu sedikit. Meskipun ilmunya sedikit, tapi kalau kemudian dia mengikuti, ini merupakan asar dari para sahabat yang mengingatkan pada kita bahwa ilmu itu harus diamalkan. Jadi ilmu itu bukan sebagai kebanggaan, ilmu itu bukan sebagai predikat, ilmu itu bukan sebagai makom seseorang, tapi ilmu itu adalah yang diamalkan. Pejuang Palestina pada tahun 40-an namanya Muhammad Izzuddin Al-Qassam, itu adalah seorang ulama ya yang kemudian melawan penjajahan Inggris ya di Palestina tahun 40-an. Beliau ulama yang hafal hadis, hafal Quran, yang mempunyai pengetahuan yang mendalam, kitab-kitab ya semuanya sudah khatam semua. Ketika beliau itu berangkat perang, ternyata gemeter, ya takut sekali, sehingga akhirnya dia mengatakan pada murid-muridnya, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang sudah tidak terbatas lagi, anugerah yang diberikan pada Allah sudah luar biasa. Tapi ternyata kemudian ketika aku harus dihadapkan pada perjuangan yang sesungguhnya, hanya mendengar desingan peluru saja sudah gemetar seluruh ya lutut dan ya jantung saya. Akhirnya kemudian ya beliau ya taubat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta diteguhkan iman, minta disabatkan ya dalam rangka ya supaya kemudian ya dia mendapatkan ya kekuatan, ketabahan dan keteguhan ya di dalam perjuangan tadi. Jadi ini selevel ulama ya, apalagi kita yang tidak selevel ulama. Ini yang selevel ulama pun ya ketika ya dia itu kemudian sudah ya mendapatkan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah inilah yang merupakan bentuk daripada ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hidayah itu tidak terkorelasi dengan ilmu. Jadi ternyata ilmu yang luar biasa ya, yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Izzuddin Al-Qassam itu ternyata harus butuh peneguhan kembali, butuh taubatan kembali, butuh ya namanya adalah penyegaran. Ya sehingga dengan penyegaran tadi Pak insyaallah ya beliau kemudian melanjutkan perjuangan itu untuk mengusir penjajah Inggris dari bumi Palestina. Nah, ini adalah gambaran ternyata ulama itu kalau kemudian benar-benar mereka itu berpegang teguh ya kepada ilmu Allah, maka mereka itu akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah
Kalau mereka itu meninggalkan ulama, maka mereka itu akan diberikan pemimpin yang zalim. Kaifa yakunu yuwalla alaikum. Itu pepatah Arab ya, bukan hadis ini ya. Kaifa yakunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan umat itu mencerminkan pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya itu level A, umatnya pun juga level A. Tapi kalau kemudian ya pemimpinnya itu level Z, ya, maka umatnya pun juga level Z sesuai dengan pemimpinnya. Kaifa yakunu, bagaimana keadaan umat yang kamu lihat pada saat itu, ya, yuwala alaikum, maka pemimpinnya kira-kira ya setara dengan itu. Ini terlihat ketika dulu ada khalifah ya Abdul Malik, beliau itu adalah khalifah yang suka dengan kuliner. Sehingga masakan kuliner dengan berbagai macam resep itu, ya itu kemudian tuh menyebar pada seluruh penduduk ya kekhalifahan ya zaman Umayyah. Saya membaca di dalam Miwarail Hadari ya kitab ya yang berkaitan menggambarkan kedahsyatan daripada kerajaan Umayyah. Itu sampai masakannya itu ya adalah ya masakan lidah burung merak. Kira-kira golek lidah burung merak ya. Berapa banyak burung merak yang ya, diambil. Sampai sekarang pun beberapa ya para mutarjim atau penterjemah ketika menerjemahkan banyak resepan ya zaman Khalifah Abdul Malik tidak ada yang nyambung semua. Ya karena bahan-bahannya itu sangat langka. Lah pada saat itu Khalifah Abdul Malik yaitu kemudian karena suka kuliner, maka ternyata seluruh penduduknya itu suka kuliner semua. Ya, karena itu kalau ada tayangan semuanya suka drakor semua ya. Ya kalau kemudian ya suka anime semua. Kalau kemudian ya suka ngerumpi akhirnya ngerumpi semua. Jadi kaifa yakunu yuwala alaikum. Bagaimana keadaan umat ya itu mencerminkan pemimpin-pemimpin yang ada di atas juga seperti tadi. Akhirnya kemudian ya Khalifah Abdul Malik beliau meninggal ya setelah selang beberapa tahun digantikan oleh Sulaiman, kemudian digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah ini khalifah yang zuhud. Ya gemar ibadah, ya gemar perjuangan, ya gemar kemudian menegakkan Islam. Maka begitu beliau itu kemudian diangkat menjadi khalifah karena beliau itu ahli ibadah, tiba-tiba yang dulu suka pada kuliner itu hilang semua, langsung berubah menjadi ahli ibadah. Paham ini ya? Jadi ternyata umat itu tergantung kepada pemimpinnya. Ya karena itu ketika mereka itu pemimpin itu kemudian senantiasa dekat ya dengan ulama. Nah ini juga Abdul Malik itu juga ya dekat dengan ulama. Beliau juga ahli ibadah juga, tapi ada kegemarannya ya yang kuliner. Ya kegemaran itu ternyata menular kepada masyarakat ya. Ini karena apa? Pemimpin itu kebijaksanaannya biasanya mempunyai zo itu adalah selera yang tersambung ya kepada rakyat. Akhirnya kemudian rakyat itu akan mengikuti di bawah sadar. Karena itu ketika kemudian ya umat itu menjauhkan diri dari Al-Quran, menjauhkan diri dari Sunnah, kemudian mereka itu tidak hero pada agamanya, maka mereka diberikan pemimpin yang zalim. Sehingga ketika ya, mereka dipimpin oleh pemimpin yang zalim, nah inilah yang kemudian membuat mereka itu ya senantiasa ya melakukan hal-hal yang melanggar pada agama. Ketika dakwah wali itu datang ke sini, mereka itu kemudian memberikan solusi pada umat ya pada waktu itu mengalami paceklik yang panjang karena perang Paregreg ya sehingga akhirnya kemudian datang ya ahli pertanian Maulana Malik Ibrahim. Dan ketika mengajarkan ya pertanian, maka kemudian rakyat itu mendapatkan solusi. Hasil pertanian kemudian menjadi meningkat. Ya pada saat itu dia ngomong tentang agama, langsung ditindaklanjuti. Sehingga sawah itu membentang sejak dari Tuban sampai Gresik, itu percontohan pertama yang memberikan solusi supaya umat Islam itu kemudian bisa mandiri. Ya, maka mereka orang-orang yang belum menganut Islam itu langsung kemudian mereka itu tertarik. Ya, al-Islamu wal hal. Islam itu adalah solusi. Ketika Mojopahit sedang gondang-ganjing ya, ketika kemudian tidak ada yang bisa mengelola kerajaan, maka kemudian para wali itu menawarkan ahli administrasi negara, yaitu adalah ya Syekh Ali Rahmatullah
Nah, Syekh Ali Rahmatullah itu terkenal dengan namanya Sunan Ngampel. Nah, Sunan Ngampel itu kemudian membuka madrasah ketatanegaraan. Jadi pertama kali tidak mengajar Islam, tapi mengajarkan ketatanegaraan, sehingga akhirnya kemudian banyak murid yang masuk. Nah, itu ternyata dari kelas pangeran. Nah, akhirnya kemudian banyak pangeran itu yang kemudian mereka itu menjadi Islam. Ya, pengajarannya adalah dengan menggunakan ilmu ketatanegaraan. Al-Islamu wal hal. Islam itu adalah solusi. Demikian juga banyak orang yang kesurupan, banyak orang yang melakukan tumbal, banyak orang yang melakukan pengorbanan, yang itu kemudian melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kemudian banyak orang yang percaya pada khurafat, mistik dan sebagainya. Nah, didatangkan kemudian Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi itu adalah seorang syekh yang dia itu mempunyai keahlian yaitu meruqyah. Akhirnya diruqyah semua tempat-tempat yang angker tadi. Nah, karena kemudian bisa menyelesaikan masalah solusi khurafat, tahayul dan bid'ah di kalangan umat, maka beliau itu kemudian mendapatkan hati di masyarakat, sampai dakwah beliau di Gunung Merapi itu dikenal sebagai Mbah Semar. Karena beliau itu gowendut, orangnya hitam, orangnya Arab, orang barber dari Afrika Utara. Sehingga beliau itu ketika gendut dikenal yang sosok kira-kira hampir mirip itu adalah Semar. Akhirnya di sana dia dikenal sebagai Mbah Semar. Dan kemudian beliau menetap di daerah Klaten berdakwah sampai beliau meninggal. Nah, ini salah satu jasa mereka. Temennya lagi yang dari Magelang itu kemudian juga dakwah untuk numbali tanah Jawa. Namanya Syekh Subakir dari Filistin. Cuma beliau meninggalnya tidak di sini, tapi petilasannya ada di Nglegok situ di mana beliau itu berdakwah juga sama dengan mitranya. Beliau dari Palestina berusaha untuk kemudian istilahnya merawat supaya orang Jawa itu tidak jatuh pada khurafat dan tahayul. Karena beliau itu tinggi kurus kemudian hidungnya mancung, maka dakwah beliau itu di Jawa Tengah sebagai Mbah Petro. Karena selamatannya wong-wong Gunung Merapi sana ketika mereka tidak paham bahwa itu adalah pendakwah Islam, maka mereka itu mengenal mereka itu sebagai Mbah Semar dan Mbah Petro. Nah, ini adalah mereka mampu memberikan solusi di kalangan umat, sehingga akhirnya apa? Mereka diberikan pemimpin yang baik. Raden Patah, kemudian Sultan Trenggono, kemudian juga Adiwijaya. Islam masih kemudian bisa dikawal. Tapi begitu mereka terpecah belah, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, akhirnya terjadilah yang terjadi adalah mereka itu diturunkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, kamu berpegang teguhlah pada tali Allah wala tafarraqu, jangan sekali terpecah belah. Dan ketika mereka terpecah belah, mereka mendapatkan cobaan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar pemimpin yang zalim. Misalnya Amangkurat pertama. Amangkurat pertama itu saking bencinya pada Giri Kedaton, akhirnya kemudian dia merasa disaingi, dia paranoid berat, akhirnya apa? Dia mengumpulkan, menangkap semua ulama dan keluarganya, kemudian dibunuh itu dalam sejarah itu dikatakan hampir 6.000. Ulama sunnah yang kemudian dibunuh oleh Amangkurat yang pertama. Sedangkan mbah-mbahnya itu semua adalah pembela Islam. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Karena masalah kekuasaan. Kalau menurut para orientalis barat Giri Kedaton atau Sunan Giri itu adalah disebut oleh para orientalis sebagai Sri Pausnya tanah Jawa. Sehingga tidak siap kerajaan yang itu kemudian mau menobatkan putra mahkotanya harus minta izin dulu pada Giri Kedaton. Nah, ini nggak disukai oleh Amangkurat, sehingga dia curiga nanti jangan-jangan kekuasaanku diambil Saking curiganya dia itu punya keraton di Pleret mungkin ada yang dari Jogja kan Pleret dulu kerajaannya Panembahan Semonopati itu di Alas Mentau yang kemudian berkembang pesat kemudian berpindah di Pleret. Di Pleret itu kerajaannya Amangkurat itu dikelilingi oleh sungai yang diisi buaya. Saking dia takut nanti ada musuh yang masuk. Jadi seperti kastil itu.
yang temboknya sangat tebal, prajuritnya sangat banyak, ya, dikelilingi sungai dan sebagainya. Nah, ini kemudian ini saking paranoidnya, saking curiganya dia kepada semuanya, akhirnya kemudian dia membabi buta, memberangus para ulama. Ini karena apa? Ulamanya saling terpecah belah. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, lah inilah ya, ketika kemudian umat itu berada ya pada titik di mana mereka itu tidak bisa menegakkan Islam, mereka diberikan cobaan oleh Allah. Pangeran Diponegoro ketika kemudian gagal perjuangannya, dihapusi oleh Jenderal de Kock ya, akhirnya beliau ditangkap, kemudian diasingkan ke Makassar, maka murid-muridnya itu tersebar di mana-mana. Tapi muridnya tidak berhenti untuk berdakwah dan tetap berjanji untuk berhubungan satu dengan yang lain. Sampai rumah mbah-mbah kita dulu, ya, mungkin semuanya kita ada keturunan ya para pendekar dan prajuritnya di Diponegoro. Itu rumah zaman dulu itu mesti enek sawonya, sawo kecik ya. Ya, sawo dari kata sawak artinya sama-sama saudara. Kecik itu artinya kabecian. Jadi kumpulan orang yang ya senantiasa menegakkan kabecian. Jadi kalau kemudian ya banyak sekali ya pasukan Diponegoro itu tersebar di mana-mana, kayak Mbah Sopingi ya di Sahan Wetan ya. Ya, atau kemudian ya cikal bakal ya seperti di Kesamben ya. Misalnya ada Mbak Kiai Zakaria. Kiai Zakaria itu adalah orang yang berdakwah di situ. Tapi ternyata kemudian terkenal menjadi Mbah Jugo ya. Karena apa? Ya untuk menyembunyikan identitas. Sebenarnya dia adalah ulama. Dan ketika beliau dikuburkan di Ngajum ya, karena permintaan beliau, meskipun beliau dakwahnya itu di Blitar, tapi beliau juga ya dimakamkan di daerah Ngajum. Ternyata ya sesuai dengan perkembangan daripada zaman, kuburan beliau malah dijadikan tempat untuk pesugihan. Nah, ini melenceng ya. Jadi yang ternyata digunakan untuk kebencian ya kemudian berubah menjadi ya sebuah keburukan. Itu karena apa? Tidak paham. Karena apa? Jauh dari ulama. Begitu ulamanya sedo, kemudian diganti ya dengan orang yang tidak kapabel atau orang yang ilmunya itu ya kurang mumpuni. Nah, ini akhirnya kemudian Islam itu lama-lama turun kualitasnya. Sampai Allah kemudian memboster lagi dengan apa? Didatangkan ulama yang lain. Karena itu setelah perang Diponegoro ya ketika dakwah itu sudah mulai redup, di sana sini ditekan oleh Belanda, tiba-tiba haji-haji yang datang dari Mekah ya itu kemudian ya memberikan renaissance atau memberikan pencerahan. Sehingga 1830 pasca perang Diponegoro sampai kemudian 1091 yaitu pada waktu ditetapkan etis oleh Van Deventer, maka di situ perjuangan para ulama yaitu adalah orang-orang yang datang dari Mekah habis berhaji. Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang, Haji ya, Malik Amrullah ya. Orang tuanya Hamka ya. Kemudian Hamka sendiri ya. Akhirnya kemudian para ulama atau Syekh Abdul Karim ya, bahkan ada orang Indonesia itu yang menjadi ulama ya di Masjidil Haram. Ya, seperti Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, kemudian Syekh Arsad Al-Banjari ya, semuanya ulama-ulama itu adalah ya, atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu punya murid yang namanya Syekh Abdul Karim yang itu kemudian ya beliau itu berdakwah sampai tahun 1870-an sehingga Islam itu masih bertahan sampai sekarang. Karena itu ma'asyiral muslimin, haji yang dari Jawa semua ya itu kemudian mereka itu kalau haji karena Belanda itu khawatir mereka itu menimbulkan gelombang ya perlawanan, maka setiap haji itu ya harus mampir di Pulau Rus, Kepulauan Seribu. Mereka dicatat, diregistrasi, dan ketika mereka pulang harus dilabeli haji atau hajah. Supaya apa? Mudah untuk mengidentifikasi. Jadi sebenarnya gelar haji atau hajah itu adalah ciptaan Belanda yang ada di Pulau Rus, Kepulauan Seribu, dalam rangka apa? Untuk ngiting atau untuk mengikuti. Jangan-jangan haji tadi akan membuat keonaran ya atau pembangkangan ya ketika mereka sudah kembali ke daerah lah. Ya. Kemudian tahun 8 ya, abad ke-19 itu lama-lama sampai sekarang haji itu ya kita kemudian malah membanggakan gelar itu sekarang. Ya. Yang sebenarnya gelar itu diberikan Belanda supaya apa? Mudah untuk mengidentifikasi.
Ya, dasare wong Jawa wis gak ngerti wae husnudzon ya. Alhamdulillah ya. Sekarang itu ya haji, bahkan ada orang yang pengen sekali disebut Pak Haji ya. Sampai datang ke sana itu ya dia tidak ibadah, tidak apa ya, pokoknya yang maktab ada juga yang seperti itu, hanya untuk supaya pulang disebut sebagai Pak Haji. Nah, ini saking sakralnya daripada gelar haji tadi, sehingga akhirnya esensi ibadah itu kemudian ya tidak nyampe pada mereka. Karena apa? Karena nggak terbimbing oleh para ulama. Kalau tidak terbimbing oleh para ulama, maka dalam sejarah itu yang dekat maupun yang jauh, mereka itu pasti ya akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan mendapatkan ya pemimpin yang zalim. Demikian juga Bani Israel zaman Nabi Isa, mereka itu diberikan pemimpin Yahudi yang sangat kejam sekali, namanya Herodes. Di mana Herodes itu membunuh istrinya, membunuh mertuanya, membunuh anaknya sendiri, membunuh kemenaannya, bahkan membunuh saudara-saudaranya. Karena apa? Ya, dia itu kemudian menderita ya psikopat yang kompleks sekali. Bahkan dia ya berpesan, nanti kalau dia meninggal ya seluruh Bani Israel yang laki-laki itu dibunuh semua. Untuk saja pesan ini kemudian dibatalkan oleh para rabi dan para ulamanya orang Yahudi pada saat itu. Dan yang menyuruh untuk ya membuat fitnah ya dan kemudian menghukum ya Nabi Isa untuk disalib ya, yang ternyata kemudian diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Raja Herodes, ini rajanya Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel itu kemudian saling ya memfitnah antara satu dengan yang lain. Bahkan Nabi Isa dituduh sebagai orang yang mau memberontak, merebut kekuasaan, orang yang kemudian membawa pengaruh yang jelek dan sebagainya. Nah, ini adalah ketika mereka itu memusuhi dakwah yang ditegakkan oleh Nabi Isa, maka karena kurang ajarnya daripada Bani Israel, maka diberikan raja yang sangat kejam, yaitu adalah Herodes. Puncaknya Herodes itu kemudian mau menikahi ya keponakannya sendiri, namanya Herodia. Nah, itu kemudian dilarang oleh ulama yang pada waktu itu ulamanya Nabi Yahya. Ya karena kemudian dilarang oleh Nabi Yahya, maka dia kemudian marah. Herodia sudah kadung juga mencintai pamannya, itu kan tidak boleh kan, mencintai ya saudara menurut Taurat kan tidak boleh ya. Tapi ternyata itu dilanggar. Akhirnya Nabi Yahya berusaha untuk mencegah tadi, ternyata tidak bisa. Bahkan si Herodia itu mengumumkan sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Nabi Yahya, dia akan mendapatkan hadiah. Maka Nabi Yahya kemudian dipancung, kepalanya diletakkan di napan, sampai begitu. Jadi Nabi yang meninggal ya karena membelani umatnya itu Nabi Zakaria bapaknya, dan kemudian Nabi Yahya. Karena dalam Al-Quran ya, sering disitir yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Maka Bani Israel itu banyak membunuh para nabinya tanpa hak, tanpa alasan. Ini karena apa? Ini karena mereka saling bertikai antara satu dengan yang lain. Jadi jangan dibayangkan ya seperti kita ya. Kalau kita kan kadang-kadang satu kelompok, satu golongan ya satu aliran antara satu dengan yang lain dalam Islam ya bengkerengan tapi tidak saling berbunuhan kan. Tapi di Yahudi itu saling menghancurkan satu dengan yang lain, lebih ekstrim versinya daripada perpecahannya kaum muslimin. Karena itu mereka juga mendapatkan ya banyak cobaan yang lebih dahsyat daripada umat kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, sejak kemudian ditegakkan kerajaan oleh Daud dan Sulaiman, sampai kemudian mereka itu ya dipegang oleh nabi mereka yang terakhir, yaitu adalah Isa alaihissalam. Setelah itu kan Rasulullah ya, setelah itu terputus ya. Maka mereka itu tetap ya tidak bisa dikendalikan ya oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka didiasporakan, mereka kemudian dipencarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mempunyai kepemimpinan. Nah, menjelang akhir zaman mereka itu memegang kepemimpinan kembali untuk menyambut Mesias mereka, yaitu ya Dajjal laknatullah. Nah, inilah yang kemudian ya fitnah akhir zaman ini yang akan membuat kita senantiasa harus mempunyai jalan keluar, makhraj atau jalan keluarnya apa? Yaitu kita harus dekat dengan ulama. Berusaha untuk menapaktilasi supaya kemudian kita bisa mendapatkan hidayah dan ilmu. Ilmu itu bukan kemudian banyaknya riwayat yang kita kumpulkan, riwayat yang kita hafalkan, tapi apa-apa yang kita ikuti, apa yang kemudian ya
kita jalani, ya kemudian kita amalkan, itulah yang namanya alim. Meskipun ilmunya sedikit, tapi kita tetap giat untuk mencari ilmu. Jadi ada hamazah, ada semangat untuk tetap mencari ilmu. Kalau dengan mencari ilmu tadi, ya minal mahdi ila lahdi, ya dari buayan sampai kita masuk ke liang lahat, itu yang akan menjamin kita, ya untuk kemudian mendapatkan maslahat di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, ya yaitu adalah mereka itu yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Mereka itu akan keluar dari dunia bighairil iman, tanpa iman. Ya, karena apa? Karena jahilnya mereka itu ya terhadap agama. Karena itu ta'awwadu, hati-hatilah jenengan semua. Dengan siapa? Yaitu adalah dengan abidil jahil. Abidil jahil itu adalah ahli ibadah yang bodoh. Ya. Kemudian wa alimil fajir, orang alim tapi dia itu durhaka. Jadi yang paling bahaya itu adalah orang ahli ibadah tapi bodoh. Kemudian yang kedua itu orang yang berilmu tetapi dia itu adalah fajir, fasik, yakhruju min taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keduanya berbahaya? Kalau abidil jahil, orang yang abid atau orang yang beribadah itu jahil, diikuti oleh orang banyak, maka banyak orang yang akan tersesat. Sehingga kalau kemudian ya orang itu masih bertanya, loh nanti kalau kemudian kita sholat, ya kemudian kita turun untuk sujud, ya kemudian yang sujud itu ya yang turun itu tangannya dulu atau ya kakinya dulu. Kalau ada yang bertanya seperti itu, ya berarti itu kakean ulama sudah. Ya. Karena dua-duanya sudah benar. Tapi masih dipertentangkan. Sehingga kalau kemudian sesuatu yang sudah ada dalilnya tapi dipertentangkan, ini jatuhnya adalah hati itu akan timbul ghil, rasa tidak enak. Syak wa syangka, yaitu ragu-ragu atau sumelangan. Ya akhirnya membuat kita itu akan robek ukhuwahnya hanya gara-gara persoalan yang sederhana. Ya, sehingga kadang-kadang ya, sesuatu yang sudah berlalu itu kalau orang itu mencari sensasi atau mencari posisi, jadi orang itu sebenarnya kalau dia ngeksis cuma nyari dua ini, kalau nggak cari sensasi yang cari posisi ya. Maka ketika kemudian ia melakukan demikian itu dalam rangka supaya kemudian dia mendapatkan keduanya tadi. Maka kadang-kadang sebuah kesalahan yang harusnya itu dikubur ya, karena aib seorang muslim, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Kan sederhana hadisnya. Tapi ternyata kalau orang itu pengen sensasi, pengen posisi, kesalahan yang sebenarnya sudah bisa dimaafkan, ini akhirnya kemudian diundat-undat kembali, bahkan dimasukkan ke dalam medsos. Jejaknya kan masih ada medsos, ya kan sudah dihapus kadang-kadang ya, kalau sudah masuk di medsos, jadi IG, jadi Facebook, ya jadi Line, ya jadi chat dan sebagainya, itu kemudian ya akan menjadi sesuatu yang menyakitkan orang lain. Nah ini akhirnya kemudian mereka itu kemerungsung dalam keadaan mereka itu mencederai saudaranya. Ingat, tuftahu abwabas sama yaumal isnin wa yaumal khamis. Terbukanya pintu langit itu pada hari Senin dan hari Kamis. Yaghfiru likulit dzunub, akan diampuni ya semua dosa kecuali dua saja. Apa dosa yang tidak diampuni? Yang pertama itu adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Orang yang senantiasa bertikai dengan saudaranya. Orang yang bertikai dengan saudaranya. Kalau kemudian dia bertikai dengan saudaranya, dia melakukan kesyirikan, itu mempunyai level yang sama. Apa? Amalannya tidak terangkat. Amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Sehingga dalam posisi syirik, dalam posisi ukhwah itu retak, dalam posisi itu bertikai, maka yang terjadi apa? Ketika dia matinya itu ya khruju minad dunya bi ghairil iman. Karena apa? Tidak punya dasar ilmu tadi. Maka Rasulullah ketika melihat ada orang yang datang ke masjid, beliau mengatakan huwa min ahlil jannah, dia adalah termasuk ahlu jannah. Kenapa? Diikuti oleh sahabat, diketahui ternyata orang tadi
menjelang tidur dia memaafkan semua kesalahan orang yang berinteraksi dengan dia ya pada waktu pagi ya sampai malamnya. Setiap hari dia memaafkan. Sehingga tidak ada ganjelan dendam sedikit pun. Jadi orang itu bisa rohatul badan, bisa mengistirahatkan badan. Kalau orang itu diliputi dendam, menyimpan kejengkelan, ya, menyimpan kemangkelan. Nah, kemangkelan sekarang dilestarikan. Ya, omongannya seledat, tapi bukan Bu Tejo ya. Ya, kebetulan Bu Tejo juga dari Blitar ini. Ya, kadang-kadang itu kemudian ya disimbolisasikan, dilestarikan dengan apa? Ya, kadang-kadang hiburan itu kalau kemudian diikuti oleh orang-orang ya dan gelombang nyinyirisasi ya, itu ternyata kemudian diadop oleh sebagian orang. Lah ini akhirnya membuat ya mereka itu tidak paham kalau mereka itu diampuni oleh Allah karena dua hal saja. Karena apa? Mereka tidak syirik dan mereka dalam keadaan masih berukhuwah dengan saudaranya. Ya, coba kita lihat ya, perbedaan organisasi, perbedaan aliran, perbedaan golongan itu kan perbedaan yang hanya berkaitan dengan arah orientasi perjuangan kan. Ada yang sosial, ada yang kemasyarakatan, ada yang kemudian berkaitan dengan pengelolaan harta, ada yang kemudian berjuang di jalan Allah dengan Al-Quran dan sebagainya. Itu mempunyai orientasi yang berbeda-beda. Hanya cara berjalannya berbeda-beda, kemudian saling sikut sodok dan sebagainya, kan tidak iman kepada amalannya. Ya, kan kita harus mengiman amalan kita supaya ketika kita kemudian ya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita itu tidak syirik dan tidak rusak ukhuwah. Kalau syirik itu gampang ya, bener nih, tapi yang sudah rusak ukhuwah ini yang sulit. Karena apa? Kadang-kadang beda pendapat itu pasti. Tapi yang membuat ya celaka apa? Beda pendapatan. Ya. Jadi beda pendapat itu sesuatu yang lazim. Tapi yang membuat orang itu saling gesek antara satu dengan yang lain, saling bertikai satu dengan lain, cuma satu, yaitu beda pendapatan. Ya. Itu akan membuat orang jadi jealous, buat orang jadi ya memendam kemangkelan. Lah kalau itu berlarut-larut, ya kita iman kepada amalan kita, karena amalan kita nanti kalau sudah rusak, kita keluar dari dunia, boleh jadi tidak akan mendapatkan iman. Innamal a'malu bin niyah, ya dengan niat. Ya, innamal sebenarnya orang yang beriman ya, itu kemudian ketika sudah berniat dengan baik, maka niat itu sudah cukup. Awalul ilmu biniyah, awalnya ilmu itu adalah dengan niat. Kalau niat kita ya berusaha untuk membaiki umat, berusaha untuk nggaduk nih umat itu supaya kemudian mereka tidak bertikai, supaya mereka damai, niat itu saja alhamdulillah sudah bagus. Ya, jangan sampai kemudian kita ikut-ikut ya ngubyuki sesuatu ya, misalnya pilkada, misalnya ya kemudian pemilu ya, atau kemudian yang berkaitan dengan ya, posisi jabatan dan sebagainya. Nah, ini sangat rentan sekali. Ilmu agama yang digadang-gadang menjadi penyelamat hidup itu bisa musnah ya. Tidak ada asar atau tidak ada bekasnya sama sekali kalau kemudian kita lupa bahwa amal itu diterima oleh Allah karena satu, ya kita tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita tidak pecah ukhuwah. Ini adalah ya hadis dari makalah yang kedua ya. Insya Allah minggu depan kita masuk pada makalah yang ya ketiga nanti, yang berkaitan dengan asar daripada ya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, saya kira begitu Pak Ibu semuanya. Moga-moga ini akan memberikan pencerahan pada kita semua, sehingga insya Allah moga-moga kalau kita senantiasa bisa berilmu, intimak kita dengan ilmu, intimak kita dengan Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan selamat di dunia sampai di akhirat. Tafadhalukum ya Ustadz Fahrudin. Terima kasih Ustadz Dr. Azhar Anwar yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Kepada jamaah Al-Fikri yang hadir di studio 2, disilahkan untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu. Nggih, ngajeng riyen nggih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi pada awal penjelasan saya kalau nggak salah mendengarkan amalan orang yang riya, ya itu muspro, tidak ada nggak ada bekasnya. Terus itu bagi yang menerima kan sodakohnya banyak diberikan pada orang, itu tidak berkah. Ketidakberkahan itu didapat yang memberi apa yang menerima. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Ustaz. Jadi keberkahan ini karena mereka tidak berilmu. Kalau mereka berilmu pasti menyelamatkan amalannya. Yang bisa menyelamatkan amal kita, ya itu adalah keikhlasan. Dan keikhlasan itu diupayakan seumur hidup. Ya, keikhlasan itu diupayakan seumur hidup. Nah, ketika kemudian amalan tadi disertai dengan riya, syum'ah dan ujub, ada hadisnya ya, innal ujba yahbitul a'mal sholihan sittina sanawat. Jadi kalau orang itu kemudian ujub, hapus amalannya selama 60 tahun. Ya, 60 tahun hapus, itu kira dapat Lailatul Qadar 83 tahun. Ujub 2 kali saja, ya, torok nanti. Ya. Kan torok kan. Ya, ini misalnya seperti itu. Jadi yang membuat manusia itu rugi adalah orang yang memberikan. Sedangkan orang yang diberikan, ya alhamdulillah itu adalah ya kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbahaya itu adalah orang yang berinfak, bukan orang yang diberi. Ya, karena orang yang memberi tadi kan eman-eman ya, hartanya itu dicari dengan cara yang sulit. Bahkan dia harus bekerja keras lebih dari orang lain. Kalau dia hanya ngarep atau hanya berharap ya dengan kebanggaan yang semu, ini kan eman-eman. Karena itu kenapa sodakotus siri tudfi'ul bala. Sodakoh siri yang disembunyikan itu akan kemudian tudfi'ul bala, memadamkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya jenengan harus mempunyai amalan yang siri, amalan yang diam dalam jumlah yang banyak. Ya, meskipun kita memberikan dengan harta yang sedikit. Karena itu dalam hadis dikatakan ya, wattaqullaha walau bisikil tamrotin. Bertakwalah jenengan pada Allah Subhanahu wa taala meskipun itu hanya dengan ya setengah biji kurma. Apa sih artinya setengah biji kurma? Kan barang yang tidak membejah, dimakan pun juga tidak akan kenyang. Ya. Tapi kemudian ya bertakwalah. Ya, Rasulullah kemudian melandasi berinfak dengan barang yang sedikit itu harus dilandasi dengan ketakwaan. Ternyata itu ya Rasulullah menjelaskan meskipun amalanmu sedikit, Allah kemudian ya akan menumbuhkan amalmu sebesar anak kuda, sebesar gunung Tihamah, bahkan sebesar gunung Uhud dan sebagainya, hanya gara-gara amalan yang sedikit. Karena itu wattaqullaha walau bisikil tamrotin. Bertakwalah meskipun itu hanya dengan 1 butir kurma saja. Bahkan di dalam hadis yang lain, wala tahqirana minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu kemudian jangan kamu sekali-kali ya kamu itu merendahkan amalan meskipun amalan itu yang sederhana minal ma'ruf, dari sesuatu yang ma'ruf. Jadi Pak Ibu yang berbahagia, ketika kemudian amalan kita itu bisa hangus karena ya 5 hal. Yang pertama karena takabur, yang kedua karena ujub, yang ketiga karena sum'ah, yang ketiga karena riya, ya. Dan yang kelima yaitu karena apa? Kita kemudian ketika kita beramal itu taat dalam keadaan terang, tapi kalau sudah sembunyi-sembunyi itu melakukan maksiat. Itu ada hadisnya, nanti orang datang pada hari kiamat dengan dia itu mendapatkan banyak sekali amalan sebesar bukit Tihamah, besar sekali amalannya, faja'alnahu haba'an mangsuran, maka Allah menjadikan amalannya seperti debu yang berterbangan, sia-sia, habis semuanya. Kenapa? Karena ketika dia dalam keadaan sendirian, dia melakukan kemaksiatan. Ya, istilahnya jual citra kan. Kalau di luar dia dalam keadaan jual citra, tahu ya? Jadi kalau di luar itu dalam keadaan ya dia itu cari sensasi dan posisi, tapi di dalam dia melakukan kemaksiatan. Ini hapus amalannya tadi.
Karena itu kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita tergelincir kepada hal yang demikian. Itu semuanya diketahui dari apa? Dari ilmu tadi. Nah, ilmu dari mana? Dari para ulama. Dan orang ulama atau yang alim itu bukan yang punya titel saja, tapi orang yang memegang otoritas ilmu. Bahkan mungkin dia tidak kelihatan sebagai ustaz. Ya, karena itu Pak Nasir, ya dulu ketua Masyumi, beliau mengatakan di dalam kitabnya Fiqhud Dakwah itu di halaman pertama itu iqbalul haq walau kana min famil bahaim. Terimalah yang hak meskipun dari mulutnya binatang sekalipun. Itu Pak Nasir ya. Supaya apa? Supaya kemudian ya beliau itu memberikan wawasan pada kita mencari ilmu itu dimanapun berada. Sehingga kalau orang itu kadang-kadang kelihatannya wah ini orang itu gak pantas jadi ahli ilmu atau orang alim atau ulama, tapi kata-katanya itu akan membuat jenengan itu dekat dengan Allah. Jadi ciri orang yaitu menjadi ulama itu kalau dilihat ya orangnya itu langsung jenengan tenang hatinya. Pandangan mata kita yang kadang-kadang itu penuh amarah, begitu melihat langsung redup. Kalau kita hubud dunia langsung ingat akhirat. Nah itu kalau itu ulama yang beneran ya. Jadi kalau jenengan pengen dukun apa udu ya, ini paranormal atau para tidak normal, yang jenengan melihat itu hanya dengan menggunakan hati. Iftati qalbak, carilah fatwa itu di dalam hatimu. Jadi kalau orang jujur mesti hatinya itu bening, sehingga ketika melihat dia paham, oh ini perejengannya ini adalah orang yang mengingatkan pada Allah. Hanya suasananya saja. Karena itu Hasan Al-Basri kalau hatinya dalam keadaan pepat, kalau hatinya dalam keadaan ya tidak enak, juga para salafus soleh yang lain mereka mendatangi para ulama. Tidak minta fatwa, tidak minta wejangan, tidak minta tausiah, cuma ngelihat doang, hatinya sudah langsung tenang. Kalau kita kan kadang lihat harus bayar maharnya. Kalau kita lihat ya harus kemudian ada upetinya. Nah ini yang kemudian ya kadang-kadang kita harus banyak menghadapi hal-hal yang ya kelihatannya esensinya itu bagus, tapi sebenarnya di baliknya itu masih ada banyak sekali hal-hal yang harus menjadi evaluasi atau muhasabah buat kita semua. Benar ingatan? Nggih. Nggih. Pak Gede, bisa satu lagi atau sudah cukup? Nggih. Mohon maaf karena waktu yang tidak memungkinkan. Terima kasih Bapak Ibu pendengar Asa FM. Demikian pengajian di sore hari ini. Monggo Ustadz untuk closingnya. Jadi ketika kita ingin selamat dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia itu dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya juga dengan ilmu. Dan ilmu itu dicari dari para al-ulama yang merupakan warasatul anbiya. Fa insyaallah kalau kita mengikuti ulama yang warasatul anbiya, fa insyaallah kita akan selamat di dunia sampai di akhirat. Insyaallah demikian dari kami, moga-moga memberikan barokah pada kita semua. Aku qouli hadza